Aku ragu nggak ya ini bidang gua? Jangan ragu. Kalau memang itu mimpi Anda, kedua passion Anda, lakukan. Lakukan Pak ya. Siap. Komputer. Sementara bidang yang saya ambil berbeda. Dan nggak ada lagi di dalam pikiran saya saat itu untuk jadi ahli di bidang komputer, itu nggak ada. Kenapa? Jauh kali apa yang kita, realitas yang kita jalani itu. Nah, karena kewajiban harus sekolah, sekolah lagi. Balik, waktu itu saya masuk di UI, ya, di Fakultas Teknik, Fakultas Teknik, Departemen Elektro. Saya masuk ke sana. Nah, berjalan dengan waktu, ternyata kesulitan yang saya hadapi dari segi kehidupan, ya, kehidupan karena honor kami, gaji kami itu terbatas, tidak ada honor lain, itu saya alami kembali, ya, kekurangan tiap bulan itu kita alami. Karena apa? Beasiswa untuk semua dosen saat itu di seluruh wilayah Indonesia sama, padahal beban hidupnya di daerah-daerah kota besar tidak sama. Iya, benar. Jadi waktu itu jelas berbeda. Kalau saya dengan kawan saya di UGM semua sama, padahal dia hidup di daerah sekitar UGM dibandingkan dengan di Jakarta itu berbeda. Dan saya penuh, nggak ada 9. Sambil ngajar sana enggak, saya penuh belajar. Full belajar. Bawa anak 3, anak saya 3, istri dokter, tapi karena dia ikut, ya dia tidak praktek ya, sebentar praktek ikut jadi ibu rumah tangga menangani 3 anak ini. Waktu itu anak saya udah 3. Anda bisa bayangkan, ya, dari beasiswa sama dari gaji pokok lah, dari gaji kami setiap tanggal 20 sudah mulai habis. Tapi itu kita jalani, kita lalui sampai saat terakhir ya, sampai sekarang. Nah, saya bidang yang saya kaji itu adalah image processing saat itu. Jauh kali dari bidang telekomunikasi, jauh sekali. Tapi karena waktu itu saya diminta oleh dosen pembimbing saya untuk menjadi pembimbingannya, nggak saya tolak. Jadi selama saya di sana itu saya berusaha untuk mengurangi biaya SPP dengan cara saya jadi asisten dosen. Ya, jadi asisten dosen waktu itu. Jadilah saya asisten dosen yang ngajar di reguler, yang memberi asistensi di reguler, kelas internasional dan ekstensi. Ada 3 waktu. Dan menurut pembimbing saya ini yang memberikan ini, ya dia puas, dinyatakan di depan kelas bahwa proyek-proyek yang saya bantu anak-anak untuk menyelesaikan itu 40% mengarah ke skripsi. Jadi dia sangat puas, dan akhirnya dia mengajak saya untuk melanjutkan studi S3 dengan nanti beasiswa yang dicari. Dulu ada beasiswa namanya Habibie Center, ada Habibie Center, terus ada yang lain, terus ada penelitian dari kementerian pun bisa didapat. Nah, waktu itu ya saya setuju, selesailah saya waktu itu. Nah, waktu saya mengalami itu sama bidang processing jauh dari komputer, ya, jauh sekali dari komputer. Umur saya waktu itu 34 tahun, dan waktu itu saya masuk daftar mendapatkan beasiswa Habibie Center. Karena umur saya baru 34, belum sampai 20. Nah, kalau saya ikut waktu itu peserta program motor, saya termasuk yang paling muda, bisa lulus 3 tahun. Nah, qadarullah terjadi, saya diminta pulang oleh universitas asal saya karena sudah selesai S2 harus pulang. Padahal selama proses waktu itu saya sudah mengurus untuk melanjutkan kembali langsung S3, izin dari laboratorium, izin dari prodi, ya, izin dari fakultas. Nah, sampai di fakultas, waktu saya udah seminggu habis, saya balik. Saya pikir proses itu berjalan, ternyata mandek di salah satu unitnya gitu. Akhirnya surat itu tidak sampai ke pihak pimpinan universitas. Artinya ini tahu belakangan hari gitu. Saya waktu itu nggak tahu. Akhirnya surat itu keluar, saya pulang dengan itu dengan sanksi lah. Kalau tidak pulang semua dihentikan, dan bisa jadi status kita juga. Waktu itu saya sangat berat sekali menerima kondisi itu. Saya bilang, kok begini? Karena waktu itu kami sudah mengontrak rumah 3 tahun.
Jadi kita kontrak rumah 3 tahun. Begitu saya selesai S2, wisuda, kita pinjam duit sama mertua 10 juta di tahun 2002 deh, 10 juta. Itu kontrak 3 tahun karena rencana mau. Nah, istri saya sudah ngambil, kalau sekarang namanya spesialis akupunktur. Dulu belum spesialis akupunktur, dulu belum spesialis akupunktur, masih keahlian, namanya keahlian akupunktur. 3 tahun programnya. Nah, karena dipanggil itu, Pak Salah saya harus pulang, istri saya juga harus melepas keluar dari tersebut. Saya pun waktu itu sudah mau mendaftar, diberikan dana oleh pemimpin saya untuk mendaftar untuk melanjutkan studi. Nah, akhirnya dengan berat hati semua kami tinggalkan, mulai over kontrak segala macam. Tapi waktu itu saya berpikir, ya Allah, ini pasti ada hikmah. Gantikanlah yang lebih baik dari apa yang saya inginkan. Nah, akhirnya berjalan, kami pun pulang. Tentu pulang itu bukan sekedar pulang, memberikan sebagian apa yang bisa, kompor-kompor dijual, terusnya sisanya untuk paket-paket kita, artinya pakaian kita semua yang masih kita bisa bawa pulang, ya, segala macam. Terus nanti untuk persiapan anak kita yang sekolah, ada 3 orang yang untuk dipindahkan sekolah, kan itu bukan sesuatu yang gampang ya, karena untuk punya sekolah, anaknya juga, kita jalani, kita lalui. Kita nggak tahu kenapa seperti itu terjadi, tapi ini pasti ada. Dan sampai di Medan akhirnya kita pun balik ke tempat rumah orang tua. Dan selama proses dari S1 itu ke S2 dan balik lagi S2 tadi itu, ada sekitar lebih dari 9 kali kami pindah rumah. Pindah rumah ya. Pertama sekian bulan ke Pak Mertua, setelah itu kita ngontrak, terus ya kita lalu sulit. Tapi karena pasangan itu kita tuh kuat, kokoh, mau menerima apa yang kita jalani, ya, menjaga marwah sebelumnya, itu kita jalani. Jadi terus deh. Jadi cita-cita yang katanya dari dokter komputer nggak ada itu di kepala kita lagi waktu itu, nggak ada di kepala saya lagi. Bisa bertahan hidup dalam sebulan aja udah oke dengan 3 anak, pindahkan anak segala macam. Kita jalani, dijalani sampai tahun 2010. Kehidupan pindah sana pindah sini. Mungkin kalian bertanya, loh, istrinya nggak praktek? Ya, praktek, tapi tidak fokus. Dalam arti kata, kami masih masih mengikuti semua. Ya, kita pun juga. Nah, kemudian di tahun 2000, saya lupa itu 2008 atau 2009, kebetulan di Kopersis dibuka pendaftaran untuk penerimaan dosen. Nah, kebetulan yang diminta itu dari kalangan dokter. Nah, waktu itu saya udah nggak mau lagi sama saya. Tapi oleh adiknya, udah Pak, ini yang terakhir kamu, ikutlah ujian. Ingat lagi waktu kami mengerjakan, namanya dulu ujiannya UMPTN. Soal-soal buku dulu UMPTN yang masih tersisa dulu dibahas ulang segala macam. Bayangkan, gue punya anak 3, ini belajar lagi sama-sama. Belajar lagi Pak ya? Iya, akhirnya ujian lah besoknya. Waktu itu masa tahun reformasi dari Presiden SBY ya, reformasi, sehingga waktu awal reformasi itu tidak ada yang mau berbuat curang segala macam. Jadi ujian waktu itu berjalan fair. Akhirnya alhamdulillah diterima, besok saya masuk jadi CPNS, penempatan di Kopervis CPNS sebagai dosen di kebidanan atau keperawatan. Nah, gitu kira-kira. Jadi yang dipilih itu adalah dokter yang nanti ngajar di kebidanan atau di keperawatan. Nah, ini kenapa? Kenapa saya sampaikan ini? Itulah langkah-langkah ataupun bagian yang kami hadapi. Setahun kemudian dari sejak lulus itu, kira-kira setahun barulah dipanggil. Barulah dari CPNS menjadi PNS. Penempatannya di salah satu kebidanan di sekitar Medan. Nah, setelahnya kemudian mesti sekolah ambil S2 di USU, kemudian selesai S2, kemudian kamu pindah. Ya, pindah di Fakultas Kedokteran. Ada 2 waktu, Fakultas Kedokteran USU atau Fakultas Kedokteran UISU. Tapi maaf,
di USU waktu itu terjadi masih terjadi hal-hal yang kericuhan ya waktu itu, sehingga ini ditempatkan di Fakultas Kedokteran UNSU. Nah sampai hari ini oleh Kopertis masih ditempatkan di jadi tetap milik Kopertis, tetap ditempatkan di Kedokteran Sosial dan kami bina. Jadi sejak tahun 2009 2010 baru mulai ada karir. 2010 saya ditawarkan untuk menjadi sekretaris program studi dari LLM. Nah, lalu saya terima. Nah, baru dari situlah mulai ada perubahan. Jadi artinya nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung, Pak, ya? Bisa. Tepat sekali apa yang teman akrab saya katakan. Nanti suatu saat, kalau Allah berkehendak, pada saat nanti Pak Rahmat akan mengalami perubahan itu. Masalahnya bukan Allah tidak mau ngasih, tapi kitanya yang belum siap. Saya ingat betul itu. Benar. Ke orang lain pun begitu. Kenapa ya? Saya gini, sabar Pak. Bukan Allah tuh maha pemberi, pengasih. Bukan nggak mau Allah ngasih, tapi kitanya nggak siap. Nanti kalau dikasih itu, bisa jadi kita tidak lagi beribadah, tidak lagi kufur nikmat mungkin Pak. Kitanya coba lihat diri kita sendiri. Kita cuma udah oke nggak? Nah, baru nanti. Nah seperti itu ya. Jadi, jalan. Jadilah saya dari 2010 sampai 2015, 5 tahun saya alami di bidang administrasi total. Ya, bidang administrasi total. Nah, untuk meneliti, tergelitik lagi saya saat itu untuk meneliti. Ya. Nah, waktu itu saya banyak belajar malam hari sampai malam-malam. Apa kata istri saya waktu itu? Bang, daripada abang belajar malam kayak gini nggak tidur, mending abang sekolah S3. Daripada kayak gini, tuh nanti S3 kayak gini juga tapi S3 begitu waktu itu. Terus saya pikir, saya udah segini, ya betul juga. Ngapain saya mengeksplorasi sesuatu sementara kualifikasi saya nggak naik? Sayang kali. Gitu. Nah, mulailah saya mendaftar tahun 2015 di mana di ilmu kedokteran, di ilmu komputer USU. Nah, jadilah saya mahasiswa S3 saat ini. Saya belum menyadari nih dengan yang dulu saya mimpi waktu saya mau berangkat itu, belum menyadari nih. Sampai saya udah berjalan dan saya tidak cepat menyelesaikannya karena waktu itu antara administrasi dengan kuliah. Saya butuh waktu 6 tahun untuk menyelesaikan. Oke, nah waktu itu terpikir, baru saya terima. Dulu saya punya tekad untuk melanjutkan studi saya di bidang ilmu komputer, atau bidang komputer lah, apakah namanya ilmu atau teknik komputer gitu. Saya terima. Ternyata apa yang impikan kita itu ya, kita impikan dengan tulus segala macam itu, ternyata diberi jalan oleh yang di atas gitu loh. Benar sekali Pak. Oleh yang masa itu diberi jalan sebenarnya, tapi tidak di awal ditunda begitu. Apa bidang saya yang saya teliti tadinya masuk ke cloud data center, saya beralih masuk ke komputasi kuantum atau quantum computing. Ya tentu nanti kita bicara lain waktu ya. Tapi itu loh, tanpa sadar apa yang kita lalui ini ternyata dulu tuh udah ada kita niat. Akhirnya saya berjibaku sedemikian rupa sampai belajar sedemikian rupa ya, karena di bidang komputasi kuantum ini baru muncul bidang ini, sehingga tetap berjibaku untuk belajar. Dan satu hal yang nggak saya tinggalkan adalah saya selalu berdoa, meminta kepada yang di atas tuh detail kan. Codingnya saya nggak bisa, dibantu. Itu terlihat kali bantuan untuk selama proses. Nah, jadi saya ingin ingatkan kepada adik-adik yang sedang menempuh karir ini sekarang, jangan lupa bermimpi. Kemudian coba cek passion kita, ya. Coba cek passion kita, kemudian cek peluang pekerjaannya, kemudian cek kompetensi yang dibutuhkan, kemudian periksa cari di mana di tempat mana atau di kursus mana kalian itu bisa kita dapatkan, kita bisa berlatih dan seterusnya. Nah, kemudian kita bekerja keras, dan satu lagi doa. Benar sekali. Nah, ini pesan ini mau sekali berdoa. Jadi
doa itu luar biasa. Dan saya rasakan sekali begitu saya berdoa berulang-ulang. Saya juga ambil waktu yang khusus di malam, ya, di malam sunyi di mana orang tidur, ya, saya berdoa, meminta segala macam. Itu memang, ya, paginya kita coba akses segala macam, ketemulah GitHub-nya, ketemulah webnya, websitenya ketemu di mana gitu. Itu perlahan akhirnya selesai semua yang kita targetkan. Akhirnya berwujud ya sebuah draft disertasi. Ya, pelan-pelan dengan sakit berulang-ulang, COVID, kita jalani semua. Ya, akhirnya dengan sungguh-sungguh itu memang dimudahkan ya Pak ya. dimudahkan. Makanya yakin. Saya gak lucu, ilham saya itu atau sesuatu yang atas berikan ke saya itu dibuka pikiran saya itu malah sering kalau udah ke kamar mandi. Ya. Di kamar mandi baru semua ide itu terbuka gitu, Pak. Di kamar mandi Pak ya. Kamar mandi. Idenya Pak ya. Begitu kamar mandi selesai, duduk lagi di ketiga berjalan. Sering sekali. Kalau udah buntu udah. Saya apalagi biasanya misalnya menjelang sholat wajib ya, sholat ini pas itu kita berhentikan. Terus sambil mikir itu, lagi di kamar mandi itu, oh iya kenapa nggak gini. Setelah itu kita coba satu-satu, banyak sekali yang kita lakukan. Nah, jadi ini pengalaman saya pribadi. Makanya sangat mendorong lah kepada kita semua, apapun profesi yang mau kita tempuh segala macam, dan coba dalam itu dulu semua, kemudian bertekad, ya, kemudian satu lagi dengan doa. Apalagi kita minta orang tua. Ya, orang tua saya udah nggak ada. Kalian masih ada orang tua, minta orang atau apa, doakan saya ini bisa. Itu insya Allah sangat sekali membantu. Ya, siap. Sekali membantu. Nah, mungkin itu pengalaman saya yang sering ringkas karena yang melakukan. Intinya adalah bagaimana Anda termotivasi, ya, dari pengalaman pribadi itu dan mimpi. Jadi begitu saya sidang terbuka, ternyata mimpi ataupun keinginan saya dulu itu begitu ditetapkan untuk mendapatkan diberikan disanjangkan pada saya dokter ilmu komputer, baru saya teringat dulu bahwa saya berencana. Tapi sekian tahun saya di luar itu sekian tahun. Nah, jadi kalau kalian kepingin punya keahlian tertentu segala macam, teruskan aja. Suatu saat mungkin terbelokkan dulu, ya, tunggu amunisi siap, tunggu mental siap, baru masuk lagi ke bidang itu. Nah, saya ingin bekerja di hotel bintang 5 bagian A misalnya. Udah, dari sekarang arah ke sana itu kalian nanti ada saat tertentu memang dengan kerja keras itu, karena yang Maha Kuasa itu kan adil gitu. Nah, nih udah cukup. Ya, Masya Allah. Mungkin itu dari saya ya. Jadi apa saja profesi yang tentu profesi yang halal lah, yang baik ya, kita bicara yang seperti itu. Jadi jangan jadi ketua mafia, itu di luar cakup ini ya. Siap. Sesuatu yang kalian suka. Nah, ragu nggak ya? Ini bidang gua, jangan ragu. Kalau memang itu mimpi Anda, kedua passion Anda, lakukan Pak ya. Siap. Masya Allah. Mungkin Pak Rahmat, pertanyaan yang terakhir ini sebelum kita tutup. Pak Rahmat sekarang ini kan udah menjadi praktisi pendidikan Pak ya, seorang dosen, kurang lebih sampai sekarang Pak berkecimpung berapa tahun Pak? Tahun 97 Pak ya, sampai sekarang ya. 2023 berarti 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih Pak, Masya Allah. Nah, jadi menurut Pak Rahmat lah, tingkat pendidikan kita lah ya di Kota Medan ataupun di Indonesia inilah, menurut Pak Rahmat dari tahun ke tahun seperti apa Pak? Karena kan kita mungkin tahu Universitas Indonesia saja yang nomor 1 di Indonesia dibandingkan mungkin dengan se-Asia, mungkin kita nggak sampai mungkin 10 besar ataupun di bawah 10 besar Pak ya. Nah,
gimana menurut Pak Rahman, apa kita yang kurang dari sisi itu, apa yang harus kita diperbaiki lagi Pak untuk agar mutu pendidikan kita di Indonesia ini semakin sehari semakin bagus Pak. Ya. Jadi ini kan ada QR ranking, ada web metric, itu ada standar-standar yang dibangun secara internasional untuk melihat kualifikasi sebuah institusi pendidikan. Nah, kita harus memang mendalaminya, masuk ke dalamnya untuk melihat apa kekurangan-kekurangan. Jadi ini para petinggi perguruan tinggi ya, dia sudah masuk ke sana. Mulai dari standar nasional, akreditasi nasional, akreditasi internasional, itu memang harus bergerak, membentuk tim, kemudian mendalami dokumen-dokumennya untuk dilihat apa harus perbaikan itu. Kemudian satu lagi mungkin yang nggak terlepas dari itu semua itu adalah dana, ya. Jadi bagaimana dana ini bisa untuk mengcover semua kebutuhan tersebut. Dan saya lihat udah banyak para investor ya di universitas tertentu yang memberikan dana besar ya di sini untuk bisa mengarah kepada pengakuan internasional. Jadi itu sudah dan hendaknya terus semua perguruan tinggi itu melakukannya seperti yang dilakukan perguruan tinggi di Malaysia. Ya, mereka juga ikut apa yang menjadi standar internasional, mereka ikut, lalu dananya dicukupi untuk itu. Kalau kita kualitas SDM kita memang rendah, maaf ya, maksudnya rendah itu sekarang ini memang kita lihat rendah. Tapi kalau boleh itu bisa Pak, bisa untuk bersaing Pak ya. Bisa bersaing, benar. Itu saya dapat informasi dari kawan-kawan saya, dosen, ya itu banyak mereka itu dipakai untuk mengajar di Malaysia dan seterusnya. Artinya tenaga kita Pak ya. tapi bisa mereka Pak, memberi pelayanan, memberi standar internasional, laboratoriumnya lengkap segala macam sehingga orang mau datang. Gitu. Nah, saya kira ini sudah tahu oleh pimpinan perguruan tinggi Pak ya. Tinggal bagaimana mereka memformulasikan lebih lanjut. Nah, terus kita bagaimana? Kitanya. Ya, benar. Secara individu. Kita sebenarnya dibantu dengan kemajuan IT ini. Itu dibantu oleh berbagai macam lembaga yang ada, baik komersil maupun non komersil. Nah, lembaga-lembaga pelatihan, training internasional itu membuka. Nah, di situ sebenarnya kita harus ikut masuk. Pelatihan itu Pak ya? Iya, begitu. Misalnya pelatihan khusus bahasa pemrograman Java untuk bisa diterima bekerja lah nanti yang kalau proyek itu mengarah ke Java. Ikuti standar Pak. Harus fokus tadi. Oke, harus jago coding Java misalnya. Udah kuasai itu, dapat sertifikat. Biayanya mahal. Ya, katakanlah 1 juta berapa gitu. Terus biaya khusus sekian. Tapi begitu dapat, lalu kita sampaikan ke internet, woi, kita bilang gitu bahasanya. Oh, ini aku dapat sertifikat ini. Baru orang nanti akan lihat. Saya mau pakai kamu. Silakan kamu kerjakan dulu yang proyek ini. Saya mau lihat 3 hari, bisa nggak? Harus kita bisa buktikan. Begitu bisa, tuh jadi banyak sekali freelance. Yang ini orang dan pekerjaan freelance ini banyak sekali dan salary-nya pun besar gitu. Kenapa bisa besar? Karena tidak ada ikatan terhadap kesehatan. Kalau kita di sebuah perusahaan kan tuh asuransi kesehatan segala macam kan ditanggung. Disitulah masalahnya. Disitulah dihitung salary kita. Tetapi kalau freelance nggak ada nanggung-nanggung itu, makanya dia bisa ngasih dana yang besar. Nah, karena trennya mengarah ke sana, kita masuk ke situ. Nah, jadi belum lagi untuk portofolio kita. Nah, di dalam CV kita bisa masukkan. Saya pernah ngerjain proyek B, C, kerjasama dengan ini, panitia ini. Orang lihat, saya butuh orang yang punya networking besar, banyak gitu. Mungkin kita pilihannya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan pasif, kita harus tetap aktif Pak ya. Ya, aktif. Baik informasi maupun pelatihan-pelatihan di luar sana Pak ya. Termasuk apa yang diberikan oleh Berkahrir ini. Berkahrir memberikan jalan-jalan kepada kita. Terima kasih Pak Rahman. Yang diminta cuma sedikitnya dibandingkan nanti dapat pekerjaan yang mau didapat itu lebih besar, nggak sebanding. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan itu? Siap. Oke. Jadi Berkahrir ini juga jadi media, salah satu media untuk menyalurkan
apa impian kita tadi. Benar sekali. Sampai. Masya Allah. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Rahmat. Insya Allah ilmunya ini akan memberikan inspirasi bagi kawan-kawan di sana dan mungkin dapatkan pahala apa yang akan diingat terus Pak, karena ilmu itu kan adalah sesuatu yang diamalkan Pak ya. Nah, jadi itu akan memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua Pak. Iya. Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Kita akan jumpa lagi di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All eyes.